beribadah untuk bersama-sama mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan. Biarlah pagi hari ini mari kita bawa hati dan jiwa kita untuk bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini
ini masih terus berjalan, tetapi itu tidak akan mengurangi rasa hormat kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, bahkan yang memulihkan, yang menyembuhkan bagi setiap yang sakit. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan nyatakan dengan pujian ini bahwa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dia akan memberikan pembebasan, pelepasan bagi yang terikat. Bahkan semua yang sakit, bahkan yang lumpuh dan yang buta akan melompat dan bersorak memuji nama Tuhan. Katakan, saudara, rasa nggak kalah.
segala tabib saudara. Biarlah pagi hari ini kita imani bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya kita percaya. Tidak ada seseorang yang seperti Tuhan kita. Tuhan yang siap memberikan setiap keadaan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita. Tuhan yang berkata dalam firman-Nya, iya dan amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama membuka hati kita, menerima pemimpin dari Tuhan, supaya kita semakin layak, semakin mampu menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu.
Engkau Allah yang ajaib, Allah yang menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena pada Allah yang kami sembah, Allah yang melakukan segala perkara untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, mujizat masih terjadi bagi setiap kami. Dan mujizat tidak bagi ini Tuhan, ketika kami Tuhan bawa dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan dalam ibadah kudus pagi ini. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Ajar kami dengan setiap perkataan yang keluar daripada-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Mampukan kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah 1 tahun kita memasuki masa pandemi, bukan sesuatu yang mudah. Dan cerah harapan muncul ketika vaksin sudah tersedia. Tapi pada masa-masa sulit ini Tuhan membuat kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan atau sebuah reaksi. Ada 2 reaksi bagi setiap orang. Saya yakin reaksi ini salah satunya terjadi buat kita. Yang pertama, reaksinya adalah ketika masuk pandemi, masa semakin susah, kita semakin gelisah, kita takut, kita protes. Kondisi seperti ini membuat kita kalut. Akhirnya kita melakukan segala sesuatu yang kita anggap baik. Terus kita bosan di rumah. Karena selama 1 tahun kita dibatasi, gak boleh pergi kemana-mana, gak boleh berkerumun, dan kita harus mengikuti protokol apa. Akhirnya kita menjadi kalut. Kita pengennya keluar, kita pengennya bebas seperti dulu. Reaksi yang kedua adalah ketika masa-masa semakin sulit, kita mencari sebuah pertolongan, kita mencari sebuah pengharapan. Dan bagi orang-orang percaya, saya yakin mereka datang kepada Yesus, mereka bertekuk lutut kepada Yesus, minta pertolongan Tuhan supaya kesulitannya segera berakhir, segera ada jalan keluar. Nah, saya percaya setiap kita orang percaya pasti melakukan salah satu dari reaksi ini. Dan hal yang terbaik adalah ketika masa sulit terjadi, kita mencari Tuhan. Kita duduk diam, kita berlutut kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena Dialah pengharapan kita, karena Dialah sumber pertolongan kita. Seperti pujian terakhir tadi bahwa Tuhan itu ajaib buat kita. Dia sanggup untuk melakukan mujizatnya bagi kita, dan mujizat itu masih terjadi buat kita. Nah, kita akan melihat bagian firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong seorang yang lumpuh dan mereka boleh kembali pulih dan nama Tuhan dimuliakan. Kita lihat bagian firman Tuhan, kita membaca dari Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian kita yang kita baca ini, saya melihat 3 bagian
sebuah peristiwa ini. Yang pertama, ketika Yesus datang masuk ke kota mereka, kota Yesus berasal, yaitu kota Kapernaum. Di situ biasanya ketika Yesus datang, orang berkelompok berkerumun untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat di Markus, di Lukas, di situ disebutkan bahwa di situ sudah penuh sesak, bahkan di depan pintu pun sudah penuh sehingga tidak ada jalan untuk masuk. Dan di situ Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, di dalam segala keadaan, dalam segala kondisi ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyempatkan untuk menyampaikan suaranya, untuk menyampaikan pesan Bapa melalui firman-Nya. Dan ketika tempat sudah penuh, ada seorang yang sakit lumpuh. Bapak Ibu, kalau orang sakit lumpuh, saya yakin reaksinya seperti reaksi yang pertama tadi. Dia selalu tidur, tidak bisa kemana-mana. Secara psikologis, emosionalnya lebih tinggi. Dia lebih cepat marah-marah. Dia hidup tanpa pengharapan karena harus tergeletak di tempat tidur. Dan saya yakin orang lumpuh ini sudah mendengar Yesus, apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita membaca bagian-bagian sebelumnya, kita melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus meredakan badai di danau. Saya yakin orang ini sudah mendengar tentang Yesus sehingga orang ini pengen ketemu dengan Yesus. Tetapi apa daya, lumpuh tidak bisa apa-apa. Kemudian datanglah keempat temannya, dan mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Bapak Ibu, saya yakin ketika orang mendengar Yesus, mendengar firman-Nya, dan dia tahu apa yang sudah dilakukan Yesus, mereka mencari Yesus untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan kesembuhan. Karena orang yang sakit ini, kebutuhan utamanya, kebutuhan pokoknya adalah dia sembuh. Dia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, tapi yang ada dalam pikirannya bahwa aku butuh sebuah kesembuhan, aku butuh sebuah pemulihan. Jadi Bapak Ibu, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah ketika Yesus melihat orang lumpuh itu dibawa oleh teman-temannya, mereka melihat apa yang dikerjakan. Ketika mereka tidak bisa masuk, ketika orang sudah berkerumun, bahkan di depan pintu pun sudah tidak ada jalan untuk masuk, mereka putar otak. Mereka membuka atap lalu menurunkan tempat tidurnya sehingga orang lumpuh tadi bisa tiba atau datang di tempat Yesus. Ada upaya. Dan yang dilakukan Yesus melakukan, menunjukkan, memperlihatkan kuasanya. Dan bagian yang ketiga, ketika Yesus menunjukkan kuasanya, ada orang yang gak suka. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat gak suka dengan apa yang sudah dilakukan Yesus. Bahkan mereka berpikir bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, dari bacaan kita ini ada pelajaran penting yang kita temukan. Saya menemukan 3 pelajaran penting dari pembacaan kita dari Matius 1, 9 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memberikan pengampunan secara cuma-cuma. Bapak Ibu, di ayat yang pasal 9 tadi ayat yang kedua dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang buta, orang lumpuh tadi, kebutuhan utamanya adalah dia datang untuk disembuhkan. Tetapi Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang maha tahu, Allah yang tahu setiap kebutuhan kita. Dan Allah melakukan bukan membuatnya sembuh, tapi yang diperkatakan adalah, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Di sini kita melihat bahwa kebutuhan kita, kebutuhan utama orang hidup, kebutuhan utama orang percaya adalah pengampunan dosa. Kenapa?
Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka relasi manusia dengan Allah selesai. Relasi Allah dengan manusia terputus. Sehingga perlu ada pemulihan, perlu ada penyembuhan. Sakit, penyakit, permasalahan apapun akan Tuhan selesaikan kalau relasi kita dengan Tuhan kembali pulih. Dan Tuhan melihat bahwa kebutuhan setiap orang adalah pengampunan dosa. Dan iman membawa kita untuk menerima pengampunan dosa secara cuma-cuma dari Allah. Ketika Yesus melihat iman mereka, Bapak Ibu, kalau kita jangan kita lah, saya lah. Saya kalau ngantarin istri saya, ngantarin anak saya, kalau lihat kerumunan, ngantri panjang, saya ngedumel. Bisa nggak besok? Misalkan mau bikin perpanjangan SIM waktu itu, ngantrinya banyak banget. Saya bilang ke istri saya gini, bisa nggak nyari orang suruh bayarin itu? Kenapa? Ketika ngantri banyak, bawaannya itu marah, bawaannya emosi, bawaannya gondok, dongkol. Untuk mendapatkan sesuatu aja harus ngantri. Tapi Bapak Ibu, keempat orang ini dengan sabarnya membawa orang lumpuh tadi dan berupaya bagaimana caranya aku bisa membawa orang lumpuh ini dekat kepada Yesus. Dan iman mereka membawa mereka melakukan sesuatu. Iman mereka membawa mereka untuk bertindak bagaimana aku bisa meraih Yesus, mendekati Yesus. Bapak Ibu, membuka atap bukan perkara yang mudah. Coba kalau ada kerumunan gitu kan, ada kelompok orang lagi ibadah dalam satu ruangan penuh, mau masuk nggak bisa, tiba-tiba atapnya dibongkar, menurunkan, apa yang terjadi? Pasti kita dimarahi, pasti kita ditegur. Tetapi Bapak Ibu, keempat temannya orang lumpuh tadi, mereka masa bodoh. Mereka melakukan apa yang harus dia lakukan. Yang penting aku bisa membawa orang ini datang kepada Yesus, melekat kepada Yesus. Jadi kita melihat iman harus dikaryakan, iman harus dikerjakan. Iman tok tak cukup. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya kosong, hampa. Dan keempat teman ini dengan kesatuannya, dengan tekadnya, dengan ketekunannya, dengan kasihnya membawa orang lumpuh tadi datang kepada Yesus. Dan apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus melakukan apa yang dia lakukan. Ketika orang lumpuh tadi mengharapkan kesembuhan, tiba-tiba yang diberikan, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, kalau kita datang, kita sebagai orang lumpuh tadi, ketika kita berharap kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan pemulihan, tiba-tiba yang kita dapatkan hanya perkataan, hei anakku, dosaku sudah diampuni. Apa yang terjadi? Mungkin kita kecewa, mungkin kita nggak ada harapan lagi. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan sangat tahu kebutuhan kita. Mungkin kita saat ini memerlukan solusi dari pergumulan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada pergumulan apa, tapi yang pasti kita mesti mencari solusi. Tiba-tiba solusi yang diberikan Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Dan disinilah kedewasaan iman kita teruji. Kedewasaan rohani kita diuji. Ketika kita mengharapkan sesuatu dan kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, bagaimana dengan reaksi kita? Yang pasti adalah Tuhan tahu kebutuhan utama kita, yaitu pengampunan dosa. Dan Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, memberikan pengampunan dosa itu secara cuma-cuma. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu, pelajaran pertama yang kita temukan adalah Allah yang kita sembah
adalah Allah yang memberi pengampunan dosa secara cuma-cuma buat kita. Hanya dengan iman kepada Yesus. Berbicara pengampunan dosa, berbicara kita diperkenan Allah. Hidup kita diperkenan Allah untuk kita menghampiri Allah. Hidup kita diperkenan Allah untuk kita datang kepada Allah melalui pujian penyembahan kita, melalui setiap doa-doa kita. Dan jarak antara kita dengan Allah sudah tidak ada lagi. Setiap saat kita bisa datang kepada Allah. Dalam segala kondisi kita datang kepada Allah, dan Allah akan menerima kita. Pelajaran yang kedua yang kita temukan pada pagi hari ini, ayat yang kedua dan keenam akan saya bacakan bahwa maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang keenam, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu, berkuasa di sini kalau ada kita melihat dari kata di bahasa Yunani-nya itu diterjemahkan juga sebagai otoritas. Kalau kita berbicara otoritas, kita berbicara wewenang. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang berotoritas, Allah yang memiliki wewenang, wewenang baik secara hukum maupun wewenang secara faktual. Misalkan gini, Presiden berwenang untuk menetapkan undang-undang. Secara hukum, secara faktual, Presiden berhak untuk menetapkan undang-undang sesuai dengan wewenangnya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang berotoritas, memiliki wewenang. Wewenangnya apa? Mengampuni dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni, maka dosa orang lumpuh tadi diampuni. Tetapi yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus mengampuni orang lumpuh tadi, ada sebuah reaksi dari orang-orang yang tidak suka. Bapak Ibu, di situ ada ahli Taurat, di situ ada orang-orang Farisi. Ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu firman, yang tahu hukum, yang tahu hukum Taurat, yang mereka belajar dari kecil. Dan mereka berkata di dalam hatinya bahwa Yesus menghujat Allah. Kenapa Yesus dikatakan menghujat Allah? Karena Bapak Ibu, mereka memiliki kegagalan untuk memahami siapakah Yesus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak manusia, Yesus adalah anak Allah. Mereka nggak percaya itu. Sehingga ketika Yesus memposisikan dirinya sebagai Allah, Bapak Ibu, mereka berpikir bahwa itu adalah penghujatan kepada Allah, itu penistaan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berbicara pengampunan dosa, orang-orang Farisi, para ahli Taurat berpikir bahwa dan mereka mendapatkan pemahaman dari pengajaran mereka bahwa pengampunan dosa itu dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, dia harus membuat korban pengampunan dosa, burung merpati, domba, diserahkan kepada imam untuk dilakukan korban pembakaran sebagai korban pengampunan dosa. Yang kedua, itu hanya bisa dilakukan oleh imam besar. Imam besar tadi akan masuk ke ruang Maha Kudus, menyampaikan korban bakaran kepada Allah untuk minta pengampunan kepada bangsa Israel, untuk minta pengampunan kepada orang-orang yang minta pengampunan. Jadi ada yang harus dikerjakan. Tetapi yang terjadi di sini adalah Tuhan Yesus dengan perkataan yang simpel, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bertentangan dengan apa yang dipahami oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini Yesus memposisikan dirinya sebagai Allah, karena dia memang Allah.
yang memiliki wewenang tadi, yang memiliki otoritas tadi. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Farisi gagal memahami siapa Yesus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak manusia. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi apa yang sudah dijanjikan Bapa kepada umat ciptaannya, yaitu menebus dosa melalui karya salib. Allah di dalam Kristus Yesus menyerahkan dirinya, karena korban pengampunan dosa itu harus melalui penebusan. Kalau pada masa perjanjian lama, penebusan melalui korban bakaran, korban pengampunan dosa melalui domba yang dipersembahkan, sebagai pengampunan dosa. Dan penebusan pada masa Yesus adalah penebusan yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Allah sudah melakukan apa yang Allah harus lakukan untuk menebus setiap dosa. Dan dosa kita sudah diampuni melalui karya salib. Dan perkataan Yesus kepada orang lumpuh itu berlaku atas kita. Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Melalui iman kita kepada Yesus, dosa kita sudah diampuni. Terus kalau sudah diampuni, apa yang kita lakukan? Diampuni berbicara kita sudah dilepaskan, kita sudah dibebaskan, kita sudah tidak lagi menjadi tawanan dosa. Kalau kita sudah dilepaskan, kita sudah tidak lagi menjadi tawanan dosa. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita tetap menghujat Allah? Atau kita seperti orang yang membawa orang lumpuh tadi, dengan imannya dia melakukan hal yang baik, yaitu membawa orang kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, otoritas membawa kita mendapatkan pengampunan dosa secara cuma-cuma. Otoritas Allah membawa kepada pembebasan. Kita dilepaskan dari tawanan, dan dosa itu tidak lagi menawan kita. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, lalu apa yang akan kita kerjakan? Pelajaran yang ketiga yang kita temukan di sini adalah, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang membenci kejahatan. Ketika ahli-ahli Taurat, ketika orang-orang Farisi tetap tidak mengerti bahwa di depan mereka adalah sang anak Allah yang menjadi manusia, yang sedang mengerjakan karyanya untuk menyelamatkan umat manusia, membebaskan umat manusia. Ketika sang anak manusia menyampaikan kuasanya, menunjukkan otoritasnya dengan mengampuni dosa, mereka menggerutu, mereka ngedumel. Siapa dia? Itu kalau bahasa lainnya gini, lu siapa ngampunin dosa? Otoritas apa yang ada padamu sehingga engkau mengampuni dosa? Ngedumel, ngerutu. Dan Yesus tahu apa isi hati dari orang-orang itu. Mengapa kamu berpikir dalam hatimu terhadap hal-hal yang jahat? Ketika orang-orang Farisi tadi, para ahli Taurat, tidak mengemukakan kejengkelannya, gerutuannya, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu yang tersembunyi sekalipun dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tahu yang tersembunyi sekalipun, Tuhan mengawasi kita. Bapak Ibu, kalau di rumah kita ada CCTV,
Kita bisa melihat keadaan di rumah kita dari manapun. Saya pernah pasang, tapi sama istri nggak berkenan, akhirnya saya copot. Jadi kalau siang istri saya lagi nongkrong di teras itu dengan siapa ngomongin apa, saya dengar. Jadi di CCTV itu ada speakernya, jadi saya dari jauh sana bisa ngomong, hei kamu ngapain? Muncul di situ. Jadi saya bisa memantau apa yang sedang dia omongin di situ. Saya sedang bisa melihat apa yang dilakukan di situ. Jadi segala tindak tanduknya bisa saya lihat. Tapi tujuan saya memasang CCTV bukan untuk memantau istri, bukan memantau anak-anak. Nah, Bapak Ibu, dengan CCTV kita tidak akan bisa untuk bersembunyi. Sepanjang area kita ada adalah area yang terpantau oleh CCTV. Hal yang sama adalah kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Dimanapun juga kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Mata Allah selalu tertuju kepada kita, selalu mengawasi kita. Apakah anak tebusanku ini berperilaku baik? Apakah anak tebusanku ini seperti yang aku harapkan? Yang pasti adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus melihat hal-hal yang kecil sekalipun yang tersembunyi di dalam hati kita. Sehingga kalau pikiran kita jahat, hati kita jahat, Tuhan melihat. Ingat Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, Tuhan melihat hati kita. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tapi Tuhan juga melihat hati kita. Bapak Ibu, banyak orang yang melayani ketika jemaatnya sedikit gitu kan, asanya putus. Ya, yang melayani cuma segini. Terus dulu Bapak Ibu, waktu belum pandemi, banyak orang berpikir, aku mau ibadah di rumah aja deh, gak usah ke gereja. Toh di TV juga ada kok ibadah, siaran ibadah, di YouTube juga ada kok. Motivasinya apa? Sebetulnya cuma malas ke gereja, malas bertemu Tuhan. Tapi giliran sekarang disuruh ibadah melalui YouTube, suruh ibadah melalui jaringan, bosen. Aku pengennya mau ke gereja, aku ketemu Tuhan. Manusia itu maunya apa? Gitu kan? Seringkali kita berpikir maunya sendiri. Padahal yang Tuhan mau adalah ketika kita punya iman kepada Yesus, kita sudah menikmati pengampunan dari Yesus, kita sudah diberi otoritas, bahwa kita menikmati otoritas dari Tuhan. Ayo, kita dengar-dengaran Tuhan dengan kita tekun, dengan kita taat kepada Tuhan, gak mau-maunya sendiri. Sekarang pemerintah menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kalau nggak perlu-perlu amat gak usah pergi. Kita kadang-kadang bandel. Dulu waktu masa-masa longgar kita nggak pernah ke mall. Sekarang masa-masa pandemi kita mau nyari hiburan ke mall. Bapak Ibu, kita nggak boleh kemana-mana, kita taat. Ketika kita taat kepada pemerintah, Bapak Ibu, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ketika kita taat kepada pemerintah, itu adalah gambaran kita taat kepada Allah. Ketika kita berperilaku baik kepada pemerintah, itu gambaran kita berperilaku baik kepada Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau kita memikirkan hal-hal yang jahat dalam hati kita, apalagi kita melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita mendapatkan 3 pelajaran penting. Yang pertama, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan pengampunan dosa secara cuma-cuma, yaitu hanya beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berotoritas, yaitu Allah yang memiliki wewenang, Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Sehingga kita tidak lagi
memberikan korban binatang, korban darah domba yang kita persembahkan kepada imam lalu disampaikan kepada Allah. Tetapi dengan iman percaya kepada Yesus, Allah kita yang kita sembah, Bapa kita yang kita sembah adalah Bapa yang berotoritas, dan kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan yang ketiga, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, kita tidak lagi menjadi tawanan dosa, maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang membenci kejahatan. Disitulah hidup kita dilihat oleh Tuhan. Janganlah melakukan hal-hal yang jahat, janganlah berpikir hal-hal yang jahat, tapi yuk kita taat kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, karena otoritas yang daripada-Mu Tuhan, karena wewenang yang daripada-Mu untuk mengampuni dosa Tuhan, dengan iman kami kepada Engkau Tuhan, iman kami kepada Yesus membawa kami ke dalam pengampunan dosa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang terbesar. Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus
kebenaran firman yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Pak Yohanes seluruh ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas bagaimana Engkau Tuhan telah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap terus percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi sakit penyakit kami, Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan setiap perkara di dalam kehidupan kami. Engkau tidak hanya menyembuhkan kami, tetapi Engkau akan memberikan pengampunan di dalam kehidupan kami. Ketika kami Tuhan merasakan pengampunan-Mu, di situ ada kuasa-Mu Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami. Kau pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat di mana saja beliau berada. Nama Tuhan Yesus yang akan senantiasa dipermuliakan. Maka kami berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu